Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dan fenomena kuantum. Baik, konsep dan fenomena kuantum yaitu radiasi benda hitam, hukum radiasi Stefan Boltzmann, hukum pergeseran Wien, teori Planck, efek fotolistrik, efek Compton, panjang gelombang de Broglie, dan yang terakhir yaitu sinar X. Istilah benda hitam atau disebut juga black body pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda-benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup yang diberi sebuah lubang kecil. Perhatikan gambar berikut ini. Apa sih benda hitam? Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya, memiliki nilai penyerapan radiasi besar dan nilai emisivitas adalah 1. E sama dengan 1. Intensitas radiasi total seluruh panjang gelombang cahaya yang dipancarkan benda hitam hanya bergantung pada suhu benda yang ditanyakan, atau biasa disebut dengan hukum radiasi Stefan Boltzmann. Hukum pergeseran Wien. Untuk sebuah benda hitam, berlaku suatu hubungan antar gelombang dengan suhu mutlak yang ditanyakan. Keterangan M sama dengan panjang gelombang yang dipancarkan saat intensitas radiasinya maksimum dalam kurung meter. T. Suhu mutlak benda atau K. C. Tetapan pergeseran Wien atau 2,09 X 10-3 MK. Selanjutnya ada teori Planck, yaitu suatu benda hitam adalah kumpulan osilator dalam kesetimbangan dengan medan radiasi. Suatu osilator dengan frekuensi hanya bisa memiliki energi, atau dirumuskan juga E sama dengan H kali V, dengan E sama dengan energi atau satuannya J. H adalah konstanta Planck atau 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 J kali S, atau V sama dengan frekuensi radiasi atau satuannya S pangkat negatif 1. Selanjutnya ada fotolistrik, yaitu bahwa suatu jenis logam tertentu bila disinari atau dikenai radiasi dengan frekuensi yang lebih besar dari harga tertentu akan melepaskan elektron, maupun intensitas radiasinya sangat kecil. Sebaliknya, berapapun intensitas radiasi yang dikenakan pada suatu jenis logam, jika frekuensinya lebih kecil dari harga tertentu, maka tidak akan dapat melepaskan elektron dari logam tersebut. Peristiwa pelepasan elektron dari logam oleh radiasi tersebut disebut efek fotolistrik. Elektron yang terlepas dari logam disebut fotoelektron efek. Fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari 1 MeV, unsur yang nomor atomnya tinggi. Berikut adalah benda-benda yang menerapkan konsep efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada scanner, kamera, dan panel surya. Efek Compton. Gejala Compton merupakan gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Efek ini ditentukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Jika jumlah elektron yang dipancarkan ditembak dengan sinar X, maka sinar X ini akan terhambur. Hamburan sinar X ini memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada frekuensi semula. Menurut teori klasik, energi dan momentum gelombang elektromagnetik dihubungkan oleh
E sama dengan P kali C, E2 sama dengan P2 kali C2 plus dalam kurung M kecil kali C2 spasi 2. Compton menghubungkan sudut hamburan terhadap yang datang dan panjang gelombang hamburan 1 dan 2. P1 merupakan momentum foton yang datang dan P2 merupakan momentum foton yang dihamburkan, serta PC atau P kali C merupakan momentum elektron yang terpantul. Kekekalan momentum diteruskan P1 kali P2 plus PE atau PEE sama dengan P1 min P2. Dengan mengambil perkalian titik, setiap sisi diperoleh PE2 sama dengan P12 plus P22 min 2P 1P 2 cos. Hamburan Compton adalah suatu efek yang merupakan bagian interaksi sebuah penyinaran terhadap suatu materi. Efek Compton adalah salah satu dari 3 proses yang melemahkan energi suatu sinar ionisasi. Bila suatu sinar jatuh pada permukaan suatu materi, sebagian daripada energinya akan diberikan kepada materi tersebut, sedangkan sinar itu sendiri akan disebarkan. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Sebagai gelombang, suatu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa dan interferensi destruktif ketika gelombang terpantul saling memusnahkan satu sama lain. Sinar X. Sifat-sifat sinar X. 1. Sinar X dipancarkan dari tempat yang paling kuat tersinari oleh sinar katoda. 2. Sinar X dapat menembus buku 1000 halaman tetapi hampir seluruh terserap oleh timbal setebal 15 mm. 3. Plat fotografi sensitif terhadap sinar X. Pemanfaatan sinar X. 1. Dalam dunia medis, sinar X terutama dimanfaatkan oleh diagnosis. Dengan penemuan sinar X ini, informasi mengenai tubuh manusia menjadi mudah diperoleh tanpa perlu melakukan perbedaan. Gambar terbentuk adanya perbedaan intensitas sinar X yang mengenai permukaan film setelah terjadinya penyerapan oleh sebagian sinar X oleh bagian tubuh manusia. 2. Untuk memastikan bagian tubuh yang mengalami sakit. 3. Untuk memantau suatu perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, sebagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan sebagainya. 4. Untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Bahaya pemanfaatan sinar X. 1. Rusaknya kelenjar tiroid. 2. Meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. 3. Meningkatkan resiko kerusakan genetik. 4. Melemahkan tulang. 5. Infertilitas. 6. Membunuh sel-sel dalam tubuh baik sel kanker maupun sel sehat. 7. Pada wanita hamil, resiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin setelah lahir. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang salah maupun nggak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.